Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara berikutnya yakni sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia Kiai Haji Muhammad Heri Fadli SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami silahkan. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sa'adatul karama wa fadilatul uqala wal a'izza, para alim ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Zamroni Anas, Bapak Ustadz Suyatni, Ustadz Syarif Hidayatullah, dan para ketua DKM yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibu-ibu jamaah keluarga besar Majelis Jalsatul Fuqaha bersama para wali santri, panitia, tamu undangan yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua berkumpul, bermuwajahah tatap muka, bermujalasah, duduk bersama. Walaupun dari pagi suasananya hujan rintik-rintik, belum juga reda, tapi mudah-mudahan pahala kita seperti air hujan yang turun dengan deras di muka bumi ini. Amin ya rabbal. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innar rajula la yakhruja min baitihi wa alaihi dhanbun mithla jabal ittihamah wa idza sami'al alim wa khafa wastarja'a an dhunubihim. Apabila seseorang keluar dari rumah menuju majelis ilmu membawa dosa segede gunung, kemudian mendengarkan nasihat agama, semakin bertambah takut kepada Allah dan tidak mengulangi atas dosa-dosanya, maka ketika pengajian selesai pulang lagi ke rumah, maka dosa-dosa yang seberat gunung sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur sekali, sebenar-benarnya bersyukur. Tanpa terasa pada tahun ini Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia telah mengadakan milad yang ketiga. Rasa-rasanya baru kemarin, rasa-rasanya pesantren belum juga dimulai, tapi alhamdulillah para santri, para jamaah yang luar biasa. Kalau flashback ke depan, flashback ke belakang Bu ya, 3 tahun yang lalu pertama kali babat alas. Dulu ini tadinya sawah Bu, tadinya apa? Sawah. Saya ajak beberapa jamaah ke sini, beberapa teman ustadz, kayaknya berat sekali untuk membeli tanahnya, kemudian beli materialnya, dananya dari mana ya Bu. Dulu cuman punya 1000 meter di depan, per meternya
600.000. Alhamdulillah sudah lunas. Kemudian nambah lagi 4.500 meter. Alhamdulillah. Kaya-kayanya tidak mungkin. Saya bukan anak pejabat, saya juga bukan anak konglomerat, saya juga nggak dapat warisan dari mertua. Kok bisa punya pesantren di Kampung Pulo? Penuh dengan intimidasi, penuh dengan ancaman. Ormas-ormas, preman, mandor datang ke sini. Ada yang berkata, ada yang mengancam secara lahir batin. Banyak dukun di sini, Bu. Banyak apa? Malah ada yang taruhan. Kalau Ustadz Fadli masih bertahan hidup dalam waktu sekian, maka saya akan taruhan 7 mobil. Tapi sampai sekarang saya masih hidup. Alhamdulillah. Dulu Kampung Pulo ini rajanya siluman. Pas bangun di sini, gali tanah, itu banyak keris, semar mesem, ya, kitab Darmo Gandul. Waduh, banyak yang aneh-aneh di sini, Bu. Banyak yang aneh. Tapi alhamdulillah saya makan enak, tidur nyenyak. Katanya santri-santri bakal kesurupan, tapi sampai hari ini belum ada santri kesurupan. Yang ada santrinya gatel-gatel, garuk-garuk. Ya Allah ya Rabbana. Dulu orang lain kalau lewat jalan alternatif Warung Asem Pulo ini nggak ada yang berani. Ini cerita orang sini zaman dulu. Karena kalau lewat udah hilang aja. Lewat hilang. Buwek siluman pulo. Apalagi pendatang di sini. Waduh, kalau pendatang mah siap-siap mati muda. Ngeri juga ya, Bu. Ngeri nggak, Bu? Tapi saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi saya tidak akan bergeser sedikit pun, apalagi mundur. Walaupun banyak jamaah yang sudah mundur karena bosan nyumbang terus. Saya mundur aja lah Pak Ustadz, dari majelis taklim bosan disuruh sumbang mulu, nggak kelar-kelar. Sampai ada yang nanya, Pak Ustadz kita nyumbang tuh sampai kapan ya? Perasaan nggak beres-beres nih. Tapi ada juga yang jamaah masih istiqomah, disuruh nyumbang, ayo aja. Lelang pasir siap, semen siap, hebel siap, nasi siap. Jemaah luar biasa itu. Jamaah siap mati berarti ya. Ya, iskariman aumud sahidan, hidup mulia mati sahid. Nggak apa-apa, semuanya jamaah. Ya. Semuanya jamaah, mau yang masih istiqomah, mau yang mundur secara teratur, mau yang sampai berhenti ganti ustadz, nggak masalah. Semua selalu ada dalam doa saya. Amin ya robbal alamin. Nyumbang sampai kapan? Ya sampai mati. Kemarin di total sama accounting Pak Budi, ini asetnya sudah sampai 10 miliar. Dari mana tuh 10 miliar, Bu? Enggak tahu. Tuh ada ibu saya tuh. Ibu saya, nenek saya tuh hadir di sini. Ibu saya aja bingung. Dulu mondok susah banget. Ya, ingat zaman dulu waktu mau ke Jawa, ibu saya cuma punya duit 35.000.
Ayo ke depan, ke depan. Punya uang berapa? 35.000. Itu pun habis ngalah tangkil. Tahu tangkil, Bu? Ninjo. Ibu saya bungkain sampai kulitnya pada merah itu. Suruh berangkat ke Pulau Gadung karena full bisnya di sana. Dikasih oleh-oleh dukuh 1 dus. Sampai terminal Pakupatan Serang, mau makan, duit tinggal sedikit. Kemudian udah malam, bis nggak ada. Tidur di masjid Pakupatan Terminal Serang. Lihat orang yang makan, pengen banget makan. Akhirnya itu dukuh 1 kardus habis, Bu, buat makan. Alhamdulillah. Nginep, singkat kata singkat cerita, saya main dulu ke Cibubur ke rumah Ustadz Rudi. Dulu belum jadi Ustadz. Ketemu dengan keluarganya dokter. Dikasih uang 200.000. Baru kali ini saya dikasih uang 200.000, itu paling gede zaman dulu. Karena mau ke Jawa, mau ke sarang. Penuh dengan drama dah pokoknya dah. Ya. Itu orang tua saya ada tuh. Tapi saya nggak boleh keluar. Mak, Herima mau kerja aja di PT. Kerja di mana? Di Yamaha Musik tuh ada tuh. Ibu saya nggak ridho, pokoknya sampai manapun Heri harus pesantren. Nggak boleh kerja, nggak boleh nyari duit, nggak apa-apa, emak banting tulang peras keringat. Setiap saya liburan ya Bu, itu ada aja yang dijual kalau saya mau balik ke pondok. Blender lah, setrikaan lah, apalagi? Tanya no, susah. Cuman nggak boleh keluar, nggak boleh berhenti. Padahal anak mah udah pengen keluar karena kesulitan biaya, kesulitan ekonomi, susah. Yang tahu susah saya Ustadz Rudi, Ustadz Mujib tuh. Mana Ustadz Rudi itu? Di Jawa itu saya jarang makan, Bu. Ya, karena pintu-pintu bon di warung sudah ditutup. Nggak boleh ngebon lagi. Ya. Prihatin, banyak nangis. Ya sampai akhirnya, ya panjang ceritanya nih. Ujung-ujungnya saya ditambun aja. Kalau diceritain mah, waduh, berat. Punya jamaah 1, 2, 3, 4. Sekarang ada 50 majelis taklim. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu semua nih. Ya Allah ya Robbana. Yang tahu susahnya, yang tahu nggak punya duitnya, motor baru 3 bulan ditarik dealer. Ya. Ngambil lagi, ditarik lagi. 2 kali Bu saya punya motor ditarik dealer. Ditariknya di pengajian lagi, pas acara 40 hari Ustadz Bukhari Maulana tuh. Ingat banget. Ditelepon sama dealer, di jalan udah ada mata elang. Padahal belum bayar, cuma 2 bulan doang, itu 1.200.000. Padahal kalau minta sama Bu Sudarwati dikasih itu. Tapi kata guru saya harus sabar total. Nggak boleh minta, nggak boleh minjem, harus sabar total. Akhir ditarik. Ngajar di Al-Munir pakai motor security. Karena security kerjanya malam, pagi saya pakai. Berat. Orang tua nggak tahu kesusahan di pondok karena orang tua di Banten, saya di Taman Raya. Ya singkat kata singkat cerita, silaturahmi sama guru tiap 1 bulan sekali.
ke Pondok Pesantren Tapak Sunan Kiai Haji Muhammadul Munawwar almarhum, kemudian komunikasi dengan para guru yang lain. Disuruh kiai, kamu bikin pondok aja, kata kiai nih, kamu bikin pondok aja. Gimana caranya kiai? Udah kumpulkan jamaah kamu di satu acara. Dulu saya kumpulkan di Masjid Al-Ittihad Tridaya Nuansa, inget nggak? Jamaah yang kumpul 800 orang. Terus bagaimana kiai? Kamu ngomong aja mau bikin pondok pesantren, udah nanti Allah yang bekerja. Saya ngomong tuh, masa itu jamaah itu ada yang ragu, ada yang ngimpi, kali ini kiai ini stres nih, punya duit mau bikin pesantren. Dilalah pas penggalangan dana di Al-Ittihad Tridaya Nuansa, ada yang cash pakai sorban, ada yang nyatet hari ini bulan ini, terkumpullah 200 juta. Alhamdulillah. Akhirnya bayar tanah lah itu, nyicil. Udah lunas tuh. Ini yang punya tanah udah meninggal dua-duanya nih, udah meninggal, ini juga udah meninggal. Ya Allah ya Rabb. Kemudian peletakan batu pas hari Minggu 15 Maret 2019 corona, betul? Langsung tidak ada boleh yang membangun, stop, tidak boleh berkumpul, tidak boleh bergelombolan. Akhirnya soal lagi ke kiai, kiai ini nanti duit dari mana? Allah itu la yata'allaqu bil azminat wal amkinat. Allah itu pertolongannya tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Mau corona ke, jamaah nyungsep nggak punya duit, banyak yang di PHK, banyak yang kerja di rumah, tapi pertolongan Allah pasti datang. Jangan bergantung pada manusia. Yang 200 juta saya bangun tuh depan, tapi jamaah nyumbang lagi nggak bosan-bosan, mau aja bu nyumbang. Kan manusia mah cinta sama hartanya, kok mau dikeluarkan gitu, kenapa tuh? Banyak ustadz, banyak kiai yang silaturahmi ke sini, kiai saya mau beli sanyo aja minta sama jamaah nggak ada yang ngasih. Saya mau beli keramik aja ngomong sama jamaah nggak ada yang nyumbang. Itu kok kalau Kiai Fadli baru ngomong doang nguap, 100 bok. Baru ngomong doang, 1000 semen. Itu gimana caranya? Apakah ada ilmu hipnotis apa gimana sih? Belum tahu, dia rahasia aja. Bu, kenapa ibu mau nyumbang buat pesantren? Bahkan ada yang mau berangkat umroh nggak jadi. Ada orangnya di sini nih. Buat pakai aja deh. Ada yang mau hajatan anaknya ditunda, duitnya buat pakai aja deh. Coba, ada suaminya mau poligami, nggak jadi itu dananya. Rahasianya yang pertama adalah birrul walidain, baik sama kedua orang tua. Itu orang tua saya itu. Insya Allah sampai hari ini saya belum pernah menyakiti hati orang tua. Walaupun dulu susah kalau minta transfer, saya transfer, padahal saya ngutang dulu. Orang tua itu nggak tahu kalau anak nggak punya duit, yang penting minta kirim aja. Dan yang kedua yaitu khidmah sama guru, itu kuncinya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbuat baiklah kepada ayah ibumu maka anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Ma min waladin barin yang zuru ila waladihi nazrata rahmatin illa katallahu hajjatan mabruratan. Siapa saja yang memandang wajah ayah ibunya dengan pandangan kasih sayang, maka setiap kali memandang Allah kasih pahala haji mabrur.
Man taraka du'a liwalidayhi falyanqati anhu rizquhu, barang siapa yang tidak mendoakan ayah ibunya maka terputuslah rezekinya. Masya Allah, saya mendoakan ayah ibu tuh nggak kehitung. Kata kiai gimana? Heri Padli, kalau kamu lagi tidur kemudian mendusin, bangun langsung Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca ya Rozak 20 kali, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Jadi saya mah Bu mendusin aja doain orang tua, mendusin malam-malam doain orang. Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli walidayya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus baca apa lagi? Ya Rozak 20 kali. Kemudian kata guru, habis azan kamu jawab azan, kemudian berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilatal fadilah wassalafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Baca lagi Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli walidayya, Rabbik firli walidayya, Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak 20 kali. Jadi sehari semalam tuh berapa kali doain orang tua? Banyak enggak? Artinya bagaimana? Rizki itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung seberapa banyak kita mendoakan orang tua. Masya Allah. Tuh ibu kalau nggak dengar kata-kata orang tua sedih ya, karena dulunya ngelunjak ya. Ya Allah. Yang kedua sama guru, ya Allah, itu guru dari Tapak Sunan udah kesini, dari Sarang Rembang udah kesini. Guru butuh apa-apa cepet, butuh guru pengen apa-apa nggak pakai lama, guru lagi perlu apa-apa nggak pakai entar. Tuh kuncinya. Makanya santri DFI saya ajarkan birrul walidain, bakti sama orang tua, berkah, amin ya robbal. Ada saya punya jamaah maskapai Garuda, jadi supervisor, dia tuh yang mengkoordinir pesawat kanan kiri ya, 20 tahun. Istri anaknya udah umroh, sekarang pindah jadi Katolik. Istrinya Katolik, anaknya Katolik, dianya masih Islam. Kenapa Pak Ustadz ini anak istri saya pindah agama? Padahal sudah umroh. Makanya yang paling penting itu bukan ibadah dulu, tapi ilmu dulu. Paham? Al ilmu qoblal amali. Ilmu dulu baru kita beramal, baru kita beribadah. Dan yang namanya ibadah itu sifatul abdi. Yang namanya amal, yang mananya ibadah itu sifatnya hamba, sifatnya makhluk. Sedangkan al ilmu sifatullah. Ilmu itu sifatnya Allah. Al ilmu bila amalin qad yakunu wal amalu bila amalin la yakun. Ilmu tanpa amal masih ada. Ulangi, ilmu tanpa amal masih ada. Tapi kalau amal tanpa ilmu tidak dianggap ada. Makanya pondok pesantren ini yang ada di Nusantara bukan untuk mempelajari dia supaya beramal, tapi memberikan ilmu akidah, memberikan ilmu tauhid, memberikan ilmu akhlak, memberikan ilmu tasawuf. Masalah amal mah gampang. Apalagi di pesantren, santri belum ada yang ikhlas dalam beramal. Sholat tahajud karena terpaksa, betul? 5 waktu dioprak-oprak. Sholat tasbih, sholat duha, nunggu ada yang bangunin. Ikhlas enggak? Enggak jadi masalah. Yang penting ilmu dulu. Kasih ilmu.
kasih ilmu tauhid, kasih ilmu fikih, tafsir, hadis, Quran. Setelah dia punya ilmu, nanti itu akan menjadi cahaya di dalam dirinya. Suatu ketika nanti dia berbenturan dengan situasi dan kondisi, maka ilmu itu akan berbuahkan amal. Ilmu itu akan berbuahkan amal. Berarti penting ilmu apa penting amal? Penting ilmu. Makanya walaupun umroh bolak-balik, haji nggak kehitung, kalau tidak mencari ilmu bisa pindah agama. Bisa pindah agama. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kalau sudah ada ilmu, waduh, ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. La ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang ada ngaku nabi berarti bohong. Kalau ada ngaku rasul berarti bohong, karena rasul adalah khotamul anbiya, penutup para nabi, imamul anbiya wal mursalin, pimpinannya para nabi dan rasul. Itu kalau ada ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib disembah. Kalau itu tertanam dalam dirinya, dia nggak percaya lagi dukun, dia nggak percaya lagi paranormal, dia nggak percaya lagi orang pintar, minta kepada Allah. Kuat ilmu apa? Ilmu tauhid. Kitabnya apa? Kifayatul Awam ya, Aqidatul Awam, diajarkan siapa Nabi Muhammad, siapa para nabi dan rasul, siapa malaikat, apa itu qada dan qadar. Masya Allah, itu di pesantren. Makanya anak mah harus punya ilmu. Betul. Masalah pengamalan gampang. Betul. Makanya ibu-ibu nih wajib tolabul ilmi. La rutbata ba'dan nubuwah illa rutbatal alim wal muta'alim. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah Rasul kecuali pangkatnya orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Luar biasa, itu pangkatnya satu level berada di bawah para nabi dan Rasul, orang yang punya ilmu. Oleh karena itu penting sekali mencari ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada yang ngasih tahu nih, udahan apa belum nih? Apa? Oh, suruh penggalangan dana katanya. Panitia. Emang Ibu bawa duit, Bu? Oi, bawa duit nggak? Ini mau penggalangan dana katanya buat bayar tenda, tapi pakai ini belum lunas nih, gimana urusannya nih. Ya, Bo, oi, Ibu kalau bawa duit 50.000 ke mall sedikit banyak? Dikit. Kalau bawa duit gocap ke pesantren sedikit banyak? Woi, jangan pura-pura budek yang belakang, keluarin dompetnya. Ini gimana, nggak ada yang nyanyi-nyanyi nih, yang keliling terus nyanyi, apa namanya itu, solawat nyanyi. Mana Pak Kusnan, mana timnya Pak Kusnan? Yang punya duit 50.000 jangan dikeluarin, yang 100.000 aja. Ya Allah ya Kudus najina mingkulibus bilwali samsi sumus, minta fulus merah mulus. Kalau pengen mulus keluarin fulus yang merah mulus. Ayo salawatan dimulai. Salawatan. Ayo keluarin. Kelihatan Ibu yang ngeluarin 10.000 dari sini, kelihatan. Berdiri. Ayo.
kelewat. Jangan semua lambaikan tangan bersama. Kami ini kan Rumania, cinta Nabi selamanya. Ayo angkat tangan semua, lambaikan tangan bersama. Kami ini kan Rumania, cinta Nabi selamanya. Ya, nih duitnya 1 juta, semoga barokah, amin ya robbal. Kalau kelas 78 hafal 10 hadis, saya kasih sayembara, cuman nanti suruh jajan Bu Sisi ada aja. Kelas 8 tuh ada berapa belas orang tuh, ya mudah-mudahan berkah, kita semua berkah, amin ya robbal alamin. Sekian dari kami, ja'alallahu wa iyyakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu ahsanal jaza fid dini wad dunya wal akhirah. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Heri Fadli yang tadi telah memberikan prakata sambutan sekaligus ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.